Oke, kita jumpa lagi tutorial untuk IM Production. Untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang articulate storyline. Nah, sekarang ini kan lagi zamannya apa booming pembelajaran jarak jauh. Biasanya untuk menambah efektivitas pembelajaran itu membutuhkan media pembelajaran yang friendly atau misalnya mudah untuk digunakan. Untuk kesempatan ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana articulate storyline. Kalau tidak salah versi terakhir itu articulate storyline 3. Nah, kebetulan di laptop saya ini kita akan menggunakan articulate storyline 2. Pada dasarnya prinsipnya sama. Oke, kita langsung saja kita klik aplikasinya, kita buka. Ya, kita tunggu. Ini juga sangat bergantung pada kemampuan apa namanya laptop, kemampuan laptop, kapasitas laptopnya. Jadi lebih kecepatan sama progres ke apa aplikasinya itu bergantung sama spek laptop gitu. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Sebenarnya kalau misalnya ini tidak ada, mungkin ini kosong gitu. Tapi karena beberapa kali saya gunakan, maka ini muncul. Kita akan mulai di new project. Jadi kita akan mulai new project. Oke. Nah, project. Ada beberapa hal yang perlu kita atur sebelum masuk di new project. Misalnya di bagian sini. New player. Yang ini. Ini semestinya sudah diberikan nama, misalnya pelajaran. Ini menu bisa dihilangkan. Jadi kalau misalnya nanti kita publish supaya menunya itu tidak muncul gitu. Seperti itu. Kemudian oke, volumenya ada. Kalau misalnya ingin menggunakan logo boleh. Oke, nah biasa. Tidak usah. Ini kemudian colornya. Nah, ini bisa diganti dasarnya ini, misalnya sesuai dengan keinginan kita aja sih. Misalnya ini. Kemudian page backgroundnya kita coba. Nah, diganti seperti itu. Atau yang lebih soft misalnya yang kontras saja seperti itu. Ya. Jadi tergantung dari selera sih sebenarnya. Selera. Oke, saya memilih huruf yang penggunaan huruf juga sesuai dengan keinginan kita, tidak ada masalah. Misalnya saya menggunakan bell gitu. Atau yang umum lah digunakan. Menggunakan misalnya saya Times New Roman misalnya, seperti itu. Tapi kalau misalnya sedikit pengen lain dari yang lain, boleh menggunakan ini juga. Misalnya ini
atau orang ini terserah sih. Oke, flyer teksnya kita lihat, kita maksimal aja ya 100. Lalu apa lagi yang perlu diatur? Ini gimana ya? Enggak usah. Kemudian open. Nah, di sini ada pilihan storyline player. Biasanya kalau misalnya ini diklik, dicentang atau dipilih, maka agak kesulitan kita membukanya. Kenapa? Mesti ada aplikasi tambahnya, itu adalah storyline playernya. Jadi tidak usah gitu. Kemudian, nah, kita coba perhatikan ini. Ini masih menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalnya kita nyaman dengan itu sih tidak ada masalah, tapi kalau misalnya agak menyusahkan, boleh diganti ke bahasa Indonesia. Nah, ini, kita pilih bahasa Indonesia. Jadi ini pun sebenarnya nantinya ketika kita membuat media pembelajaran yang interaktif, kita akan menggunakan tombol-tombol dan ini akan dihilangkan. Kita akan menghilangkan ini sebentar ketika kita sudah masuk di dalam. After ini kita pakai resize browser to optimal size. Kemudian optimal size saja. Oke, saya pikir itu tidak ada lagi. Untuk bagian sini kita oke. Nah, yang perlu dipertimbangkan adalah kita akan mencoba membuat 4 tergantung menu apa saja yang akan kita buat. Karena ini adalah skin, maka kita bermainnya untuk di luar ini adalah skin. Misalnya ini kita ganti opening, atau karena kita menggunakan bahasa Indonesia adalah halaman muka. Ini untuk satu ini halaman muka, saya tambah. Yang kedua adalah misalnya di sini isinya kompetensi. Di sini juga terdapat ada menu ya kompetensi. Kemudian di sini adalah materi. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Nah, kalau misalnya ada yang ingin menambahkan lagi khusus misalnya video, boleh, no problem. Tetapi perlu dipahami bahwa dari setiap scene ini bisa diberikan beberapa slide, dan di slide itu bisa ditambahkan lagi nantinya layar. Jadi ini anggap saja ini adalah pengenalan ya. Nah, yang saya katakan tadi bahwa slide navigation controlnya, kalau misalnya preview-nya next-nya ini masih ada, maka tombol-tombol yang nantinya akan kita buat sebagai bentuk interaktifnya ini tidak akan berfungsi. Sehingga ini kita centang aja, hilangkan centangnya gitu. Ini juga nanti kita hilangkan centangnya. Kemudian ini juga kita hilangkan, ini juga. Jadi kalau misalnya di preview itu apakah betul sudah hilang? Nah, ini sudah hilang. Jadi nantinya yang akan berfungsi untuk mencari navigasi kita ke slide selanjutnya atau scene selanjutnya itu adalah button atau tombol yang akan kita buat. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke halaman ya, karena ini pengenalan ya, kita pengenalan ini dulu. Ini tadi kita sudah menggunakan ini new scene, kemudian ini adalah awalnya, kemudian question blank-nya, nah ini create question untuk pertanyaan.
new slide. Nah, ini untuk menambah slide, kemudian pengaturan layoutnya. Kalau misalnya ini yang kita mau bentuknya seperti apa gitu. Title only misalnya, question, title only and content, kemudian ada blank. Kita pilih blank ya, yang di sini blank. Kemudian untuk merekod screen, record screen. Nah, tadi pengaturan flyernya itu di sini. Nah, ini. Jadi kita mengatur flyer itu adalah di sini. Jadi kita mengaturnya di sini. Nah, selanjutnya ini review ini ada 4 bagian. Kalau untuk mereview slide-nya, pilih di slide. Kalau untuk skin-nya, di skin. Kemudian project-nya semuanya. Kemudian yang keempat ini adalah publish, meskipun sudah ada di sini. Jadi tersendiri ya. Ini untuk pengenalan. Jadi nantinya dalam proses pembuatan media pembelajaran interaktif itu sebenarnya yang agak susah itu adalah mengumpulkan asetnya. Mengumpulkan apa-apa yang akan kita butuhkan. Karena salah satu daya tarik dari media pembelajaran adalah tampilannya. Nah, biasanya ini kita membutuhkan aset-aset atau bahan yang boleh dibuat sendiri, boleh juga yang di-download. Kalau misalnya di-download, ya kita tuliskan referensinya dari mana misalnya. Nah, biasanya kalau misalnya seperti itu, agar lebih lengkap lagi, ini bisa ditambahkan halaman chain-nya. Misalnya ini sumber referensinya, pustakanya, sekalian biografinya. Jadi bisa ditambah di belakang, tambah satu new skin lagi gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita akan mulai oke. Nah, kita akan mulai, maka ini kita akan klik aja di klik 2 kali. Jadi misalnya ini adalah klik 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi oke. Nah, ini sebenarnya artikel Storyline ini tidak berbeda jauh tampilannya dengan PowerPoint. Tidak berbeda jauh dengan PowerPoint. Ini ada insert, design, transition, animation. View-nya ini persis dengan PowerPoint meskipun ada beberapa tambahan. Tapi kalau misalnya ini tampilan yang bawah ini itu mirip tampilannya ada Flash. Kalau misalnya belum yang lalu-lalu itu Macromedia Flash. Kemudian di tampilan sini yang biasanya ada yang muncul di sini itu adalah ada Photoshop ya. Setting sini ya. Jadi nantinya ini akan sangat berpengaruh. Timeline ini juga akan sangat menentukan cara kita meletakkan atau membuat animasi-animasinya, men-set animasinya gitu. Kemudian ini insert. Jadi kalau misalnya menambah slide-nya, layer-layernya, kemudian convert to freeform bisa di convert, zoom, record, picture, insert picture, screenshot, shape, kemudian caption, karakter, menambah video, menambah flash, kemudian audio, web object, kemudian ini text box, triggernya, kontrolnya ini ada beberapa nanti digunakan, kemudian markernya ini tanda-tandanya, kemudian ini scroll panel, mouse yang mana yang kita gunakan, kemudian preview. Kemudian di desain, kalau Anda lihat ini Bapak teman-teman, ini persis seperti PowerPoint. Kemudian transisinya juga, transisinya. Nah, ini juga transisinya ini belum ada morph, mungkin tidak digunakan kali ya. Kemudian animationnya tentu saja ini tidak aktif. Nanti aktifnya ketika ada objek, nanti ada objek kita klik dan kemudian di bagian sini itu akan semuanya menjadi aktif. Kemudian view, story view, view slide, slide master. Kalau misalnya kita ingin menggunakan slide master, ini tampilannya grid line roller. Kalau butuh, misalnya tinggal diklik aja gitu sebenarnya. Nah,
Kira demikian untuk sesi articulate storyline bagian pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan sambil saya juga mengumpulkan aset yang dibutuhkan. Media pembelajaran itu tergantung pada kreativitas setiap orang. Jadi selera, pemilihan desain, pemilihan warna, kombinasi antara yang satu dengan lainnya itu sangat bergantung pada kreatornya atau pembuat media pembelajarannya. Saya kira demikian untuk sesi hari ini, sesi tutorial untuk yang sekarang ini. Kita akan lanjut ke part 2 nantinya. Ditunggu saja. Jangan lupa jika bermanfaat di share, like, comment, dan di subscribe. Terima kasih.